Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di dalam konten Indah Bersamamu setiap pukul 7 pagi di setiap Selasa dan Kamis. Dan kemudian saya bisa menjumpai juga Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online setiap hari Minggu jam 8 malam. Bapak Ibu Saudara, bantu doa buat kami supaya lewat konten ini ada banyak orang boleh diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk subscribe lalu kemudian share kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya setiap kali ada konten baru kita diingatkan untuk bersama-sama diberkati Tuhan lewat renungan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya beri judul Follow Me. Ikutilah aku. Tentunya ikutilah Tuhan maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada banyak pilihan yang kita mau ikuti, Bapak Ibu Saudara. Ada jalan yang kelihatannya lebar, ada jalan yang kelihatannya mudah, ada jalan yang kelihatannya menyenangkan, tapi belum tentu jalan itu akan menuntun kita kepada sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Namun yang pasti, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, maka kita akan berjalan di jalannya dan kita akan ada pada track yang benar dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita ada di dalam track yang benar itu, maka hidup kita akan menjadi maksimal, hidup kita akan menjadi berarti, hidup kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan tentang Follow Me ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau saat ini Tuhan melewati segala tantangan, segala rintangan, segala pergumulan dalam hidup kami, di segala musim dalam hidup kami. Sampai saat ini kami tetap berpegang teguh untuk mengikut Engkau Tuhan, apapun bayarannya. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, dan mungkin harga itu terlalu mahal untuk kami bisa mengikut Engkau, tapi kami percaya semua itu ada dalam perhitungan-Mu yang sempurna, Bapa, bahwa Engkau akan merepay setiap kami setelah apa yang kami tabur, setelah apa yang kami bayar, setelah apa yang kami korbankan hanya untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami, tuntun kami di jalan-Mu Tuhan, sebab kami sadar manusia yang berjalan, mereka tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya. Kami mau ikut Engkau, dan kami tidak akan pernah melangkah tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati renungan singkat ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Yohanes 10, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat ke-22 sampai ke-30 kita mau baca. Judul dari perikop ini, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, dan ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Ayat yang ke-27 jelas katakan apa, Bapak Ibu Saudara? "Domba-dombaku mendengarkan suaraku,
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Satu kali saya ada baca kisah tentang seorang pilot atau seorang veteran pilot pada saat Perang Dunia yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kisah itu mengisahkan tentang pengalaman hidupnya ketika dia sedang berada dalam Perang Dunia yang kedua itu. Dan ada satu kejadian unik yang pernah dialami oleh veteran pilot ini. Saat itu ada beberapa pesawat pembom menempuh penerbangan jarak jauh dari daratan Amerika menuju sebuah pulau di lautan Pasifik. Pada saat mendekati tujuan, pesawat-pesawat besar tersebut disambut oleh sebuah jeep yang dipasangi spanduk berukuran besar, di mana spanduk itu bertuliskan "Follow me". Kemudian jeep itu memimpin pesawat-pesawat itu. Jeep itu menggait pesawat-pesawat itu menuju lokasi pendaratan. Saat mengingat peristiwa tersebut, sang pilot berkata, jeep kecil dengan spanduk itu yang bertuliskan "Follow me" itu mengingatkan saya kepada Yesus. Mengapa begitu? Sebab bukankah Yesus juga terlahir sebagai orang kecil? Seorang yang biasa dari kota yang kecil. Tetapi tanpa pimpinannya, orang-orang besar dari segala zaman pasti akan tersesat. Follow me. Itulah ajakan Yesus yang ditujukan kepada umat Israel. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa tidak semua orang merespon ajakannya itu? Bahkan sebagian besar malah menentangnya, melemparinya dengan batu, bahkan ingin membunuhnya. Jawabannya adalah karena ajakan Yesus itu bersyarat. Sebab Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, syaratnya apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini yang tidak enak, yang membuat sering kali orang tidak bisa dan tidak mau mengikut Tuhan, karena dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kita bisa baca itu di Matius 16 ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, memang kasih Yesus tidak bersyarat. Namun untuk menjadi pengikutnya, maka kita harus bersedia untuk membayar harga, yaitu bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Apakah syarat ini menjadi begitu berat? Tentu. Seperti tadi saya katakan, banyak orang mau ikut Tuhan, tapi begitu mendengar syaratnya, mereka undur. Karena buat mereka itu rasanya berat untuk menyangkali diri, memikul salib apalagi. Karena dengan demikian, berarti kita sedang menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepadanya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, ya. Namun mereka hanya suka kepada kasih karunia yang tidak bersyarat, kepada kasih Yesus yang tidak bersyarat itu tadi. Namun mereka tidak suka dengan syarat yang diajukan untuk mengikutinya,
yaitu menyangkali diri dan memikul salibnya itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, meskipun sudah mendapatkan jaminan keselamatan kekal, banyak orang Kristen kemudian urung mengikutinya. Ketika mereka melihat kenyataan bahwa mereka harus menyangkal diri dan memikul salib. Itulah yang menjadi salah satu alasan Bapak Ibu Saudara, mengapa firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Maka tidak berlebihan kalau Tuhan Yesus berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, keselamatan bukanlah usaha manusia, karena keselamatan adalah anugerah Tuhan semata. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, sukar sekali bagi orang yang memiliki hati pada materi untuk masuk ke surga. Matius 19 ayat ke-23 sampai 30. Masuk surga adalah urusan pribadi dan kedaulatan Tuhan dalam menerima kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hendaknya kita tidak terikat oleh siapapun dan oleh apapun dalam hidup ini. Lepas bebas, merdeka, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan untuk mengikut Yesus secara total. Amanat Tuhan dalam firman-Nya saat ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak kita semua untuk meninggalkan semua hal yang mengikat dalam diri dan mengikutinya secara total. Namun di dalam pengiringan kita kepadanya, jangan pernah bertanya, mana upahku jika aku sudah bersedia mengikuti Yesus? Jika aku sudah membayar harga, mana upahku? Apa upahku? Seberapa besar upah yang aku terima? Jangan bertanya demikian, sebab upah dari Tuhan akan dengan sendirinya diberikan bagi orang yang sungguh bersedia meninggalkan segalanya demi Tuhan. Bagian kita adalah belajar untuk setia pada panggilan dan tidak melekat pada harta benda duniawi. Sebab ini, pertanyaan ini pernah diajukan oleh salah seorang muridnya. Kapan dan siapa? Petrus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, mereka akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa baca itu di Matius 19 ayat ke-27 sampai ke-29. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari ikut Tuhan secara total dan katakan, bila tanpamu ku tak
mau melangkah. Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita, bahwa kita tidak akan pernah melangkah tanpa Tuhan, sebab hanya Tuhan yang tahu jalan-jalannya, dan Dia yang meratakan setiap jalan kita. Ketika Tuhan menyertai di setiap langkah kita, maka kita dapat melangkah dengan pasti, dan berkat-berkat-Nya sudah Dia sediakan bagi setiap kita, dan kita akan mengalami kebajikan, kemurahan di sepanjang hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama katakan, bila tanpamu ku tak mau melangkah. Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Di setiap jalan, di setiap jalan. Hanya dengan-Mu Tuhan kami mau melangkah. Hanya dengan-Mu kami berani berjalan. Hanya Engkau-lah yang tahu jalannya. Ini sekali lagi pengakuan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya. Hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Itu sebabnya ini tangan kami, Bapa, pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan. Sebab ketika Engkau lepas tangan kami, detik yang sama kami hancur.
Itu sebabnya ini tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan. Kami hanya mau mengikuti Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami mengikuti Engkau, maka segalanya akan mengikuti hidup kami seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan sumber segala hikmat di setiap saat dalam hidup kami. Kami selalu diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Biarlah dengan hikmat yang daripadamu, kami mampu untuk memilih bagian yang terbaik bagi kami. Sehingga pilihan kami saat ini akan menentukan langkah kami selanjutnya. Pilihan kami saat ini akan menggenapi segala rencana-Mu atas hidup kami. Bantu kami untuk memilih hidup seperti Yusuf dan Maria, yang rela untuk membayar harga dan hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu. Bantu kami untuk memilih hidup seperti malaikat yang selalu membawa kabar baik dan penuh pengharapan bagi setiap orang yang kami temui, dimanapun dan kapanpun. Bantu kami untuk memilih hidup sebagai gembala, seperti gembala yang selalu memiliki pengharapan sekalipun di tengah persoalan dan masalah yang ada dan yang akan selalu ada. Bantu kami untuk selalu memilih taat dan setia kepadamu, karena kami tahu di saat kami taat dan setia, sebagaimana Maria berkata, kami ini hamba-Mu, jadilah menurut perkataan-Mu, dan apapun yang Kau katakan, semua baik bagi kami. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Mari semua yang setuju sama-sama katakan, amin.